wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita semuanya, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini. Nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Masih surat At-Taubah ayat 27. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa menambahi pemahaman agama kita, tambahnya pengetahuan agama kita, seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Dunya Sholihal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini volumenya kekerasan. Nggih. Ya cuman di situ kayaknya renggang enggak. Jadi suaranya enggak bisa pancet. Cek 1 2. Itu harus kayaknya ada kabel yang renggang lah. Nggih. Atau ceknya itu kurang. Nah, itu kan. Cek 1 2. Napa nih? Cek. Oh, baterai lo ya. Se. Astagfirullah. Ya Allah. Salam. Amin. Panjang. Ampun. Cek.
1 2 1 2 cek cek. Oke, potensione niku. Cek 1 2. Nah, tambah meneh. Cek 1 2, cek 1 2. Cek cek cek. Tambahin meneh, Pak, tambah meneh. Oh, pol. Oh, berarti ya tadi lo nggak normal. Iku nek masuk kabeh iso kuanter iku. Jadi potensiune itu jenenge. Cek 1 2, cek 1 2, cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2, cek 1 2. Kalau yang pakai ngimami enggak bisa. Yang penting jangan sampai atas. Kan sekitar mriki mawon. Lah ya. Enggak apa-apa pakai itu aja. Daripada pakai ini enggak. Sementing gak muni dhuwur, aja muni dhuwur. Aja muni dhuwur. Cek cek. Cek 1 2. Nggih pun niki mon. Jelas nggih? Yang penting enggak bunyi atas nggih. Cuma dalam nggih. Nggih, dalam mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-27. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika 'ala may yasha. Tsumma yatubu, kemudian menerima taubat sapa Allahu Allah min ba'di dzalika, dari sesudah itu, alaman atas orang yang yasha'u dia kehendaki. Artinya setelah terjadi terbukanya kota Mekah ditaklukkan oleh orang-orang yang beriman, ditaklukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Di antara mereka orang-orang yang dulunya kafir, yang dulunya musyrik, ada yang bertaubat kepada Allah, mau masuk Islam. Kalau mereka betul-betul meninggalkan kekafirannya, meninggalkan kejahiliaannya, dan setelah itu dia masuk Islam, bertaubat, Allah menerima taubat mereka. Sesudah mereka kafir, ala mayyasha, atas siapa yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah ghafurun, zat yang maha pengampun, rahim, zat yang maha penyayang. Ya, ghafurun, zat yang maha pengampun, rahimun, zat yang maha penyayang. Ya, jadi di dalam suatu kitab itu dijelaskan begini. Orang yang kafir 70 tahun. Orang yang kafir 70 tahun membaca satu kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Luar biasa kan? Wong kafir 70 tahun, mari ngono dheweke gelem sadar mlebu Islam, ngucapno kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, maka dosa 70 tahun dosa kafirnya sudah dihapus oleh Allah. Hebat kan? Ya, hebat. Ini namanya Allah Ghafur. Allah itu maha pengampun, Rahim, maha penyayang. Dosa 70 tahun dheweke kafir, dheweke musyrik, cukup terhapus dengan satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup. Ya. Jadi kula panjenengan mlebu swarga iku gampang gak karo-karuan. Makanya wong Islam kabeh iku mesti mlebu swarga. Ya, pokoknya iman secara benar, mengakui adanya Allah, mengakui adanya hari akhir, mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, mengakui Al-Qur'an sebagai kitab suci.
yakin mlebu swarga. Nah, kan begitu kan? Jadi untuk masuk surga itu kuncinya sudah diberikan kepada kita. Ya. Kuncine wis diwekno awak dhewe. Karek awak dhewe gelem mlebu apa ora. Kan begitu kan? Ya. Sampai digawe pujian kan. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine swarga la ilaha illallah. Kuncine swarga la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kunci surga ini sudah diberikan kepada kita. Baiknya kurang apa Allah bagi hambanya yang masuk agama Islam? Kunci sudah diberikan. Kafir 70 tahun maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mari ngono kok mati mlebu swarga. Luar biasa kan? Habis itu masuk surga. Cukup melafadzkan kalimat itu ya. Jadi harus kita permudah masuk surga itu ya. Jangan sampai dipersulit karena Allah itu mempermudah. Suaranya jelas no mboten niki? Jelas nggih? Nggih sampun gitu. Ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang amanu mereka beriman. Innamal musyrikuna sesungguhnya hanyalah orang-orang musyrik itu najasun, najis. Yang najis apa? Akidahnya. Yang najis apa? Hatinya. Wong-wong musyrik itu najis. Oleh karena itu fala yaqrabu, maka jangan sekali-kali mendekati al-masjidil haram, masjid haram. Mergo wong musyrik itu dihukumi najis oleh Allah. Yang najis adalah akidahnya. Yang najis adalah keimanannya yang salah. Karena dia bukan beriman kepada Allah tapi beriman kepada para berhala mereka. Maka dihukumi oleh Allah orang-orang musyrik itu najis. Karena orang musyrik itu najis secara akidah, fala yaqrabul masjidil haram. Jangan boleh masuk ke Masjidil Haram. Ba'da amihim hadza, setelah tahun ini. Kapan itu? Pada tahun 9 Hijriah. Fa in khiftum, maka jika kalian ailatan khawatir melarat, fasaufa, maka akan yughnikumullah, Allah akan mencukupi kamu sekalian min fadlihi, dari karunia-Nya. Insya'a, jika dia menghendaki. Innallaha, sak temene Allah itu alimun, dat yang maha mengetahui, hakimun, dat yang maha bijaksana. Setelah terbukanya kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, pada tahun ke-9-nya Nabi Muhammad mengajak para sahabat melakukan haji. Ya. Waktu itu amirul hadnya, pimpinan haji ini diamanahkan kepada Abu Bakar menjadi amirul hadnya. Ya. Sayyidina Ali diutus oleh Nabi Muhammad untuk mendampingi Sayyidina Abu Bakar untuk menyampaikan beberapa ayat yang ada di surat At-Taubah ini.
mengenai tentang perjanjian dengan orang-orang kafir, mengenai tentang hukum-hukum yang harus ditaati oleh orang kafir setelah Mekah ditaklukkan. Di antaranya adalah ayat ini. Diwaca nggone Arafah, ayat ini Abu Bakar yang disuruh membaca ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, ini dipidatokan di Arafah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu adalah najis akidahnya. Oleh karena itu, mulai tahun ini, setelah melaksanakan ibadah haji ini, tidak boleh lagi orang-orang musyrik itu masuk Masjidil Haram. Tidak boleh lagi orang-orang kafir, orang musyrik itu masuk kota Mekah, tanah haram. Setelah ayat itu disampaikan, sebagian orang-orang Islam itu ada yang sedih, Pak. Sedihnya bagaimana? Terus gimana kita dapat bisa beli barang-barang bahan makanan? Sebab biasanya yang menguasai perdagangan waktu itu orang musyrik. Orang musyrik, orang kafir itu juga ikut melakukan haji sambil membawa barang dagangannya, bahan-bahan makanan. Setelah ayat ini disampaikan, maka tidak lagi setelah tahun ini orang musyrik bisa masuk kota Mekah. Sebagian para sahabat, terus kita dapat beli bahan-bahan makanan dari mana? Gitu. Kalau mereka tidak boleh masuk kota Mekah. Lalu ayat ini diturunkan. Wa in khiftum ailatan, apabila kamu khawatir melarat karena tidak bisa beli bahan-bahan makanan, fasaufa yughnikumullah, jangan khawatir, Allah akan mencukupi kalian min fadlihi, dari karunia-Nya. Wis tenang aja. Kalau Allah melarang itu, pasti Allah sudah memperhitungkan akan resikonya. Pasti Allah sudah memberikan solusinya. Begitu. Nah, pada dasarnya manusia itu kan rasa takut itu lebih dulu. Rasa takut itu lebih dulu. Padahal di situ ada jaminan Allah. Fasaufa yughnikumullah. Maka nanti Allah akan memberikan kecukupan kepada kamu sekalian. Min fadlihi, dari karunia-Nya. Jadi sejak dulu, Pak, orang-orang budaya, orang Arab itu kalau musim haji, mereka itu juga ikut haji. Tapi hajinya mengelilingi berhala-berhala yang mereka pasang di kanan kiri Ka'bah itu. Di Bukit Safa dan Marwah juga mereka pasang patung berhala mereka. Mereka ke situ sambil membawa barang dagangan. Begitu, Pak. Maka sejak ayat ini turun, gak boleh lagi masuk. Lah begitu itu budaya itu juga sampai sekarang. Ya kan? Budaya itu sampai sekarang. Jadi selesai jamaah subuh di Masjidil Haram itu, untuk pelataran masjid itu banyak orang beber itu, Pak. Tutul tas, tutul sajadah, tutul ini beber pelataran masjid itu. Tapi itu yang diperbolehkan di situ itu hanya penduduk Mekah asli. Jadi tentara atau laskar nggak berani kurang. Tapi orang kalau orang berkulit hitam beber itu langsung diracuti. Orang yang berkulit hitam itu boleh jualan tapi agak jauh. Tapi yang penduduk Mekah asli beber di situ, Pak. Pelataran masjid banyak jual-jual. Nah, ternyata budaya itu mulai dulu gitu. Mulai dulu itu sudah seperti itu. Ya, jadi orang kafir, orang musyrik itu tidak boleh masuk masjid. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan. Satu, orang musyrik dan ahli kitab. Ahli kitab itu berarti Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh memasuki Masjidil Haram. Sedang masjid lainnya dibolehkan terhadap ahli kitab saja.
Sakliyane Masjidil Haram boleh bagi ahli kitab. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Maliki, orang-orang musyrik termasuk ahli kitab, berarti Yahudi dan Nasrani, tidak boleh memasuki semua masjid, baik Masjidil Haram maupun di luar Masjidil Haram. Jadi nek menurut pendapat Imam Syafi'i mau, wong musyrik karo ahli kitab gak oleh masuk Masjidil Haram. Tapi orang ahli kitab boleh masuk masjid selain Masjidil Haram. Menurut Imam Maliki, orang musyrik, orang ahli kitab tidak boleh masuki masjid manapun. Begitu kan? Terus yang dilarang memasuki Masjidil Haram adalah orang musyrik saja, tidak termasuk ahli kitab. Itu menurut pendapat Imam Hanafi. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang musyrik dilarang memasuki tanah haram, dan jika dia datang secara diam-diam menyamar karena wong ro, kemudian ia mati dan dikuburkan, maka setelah diketahui wajiblah digali kuburnya, ya, dan dikuburkan di luar tanah haram. Memang ada batas tanah haram itu, Pak. Jadi di situ tidak boleh orang non muslim memasuki batas itu. Gitu. Nah, terus qatilu, perangilah alladzina, orang-orang yang la yu'minuna, yang mereka tidak beriman billahi, kepada Allah, wala bil yaumil akhiri, dan tidak beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna, dan mereka tidak mengharamkan ma harramallahu, apa-apa yang diharamkan Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Wala yadinuna, dan mereka tidak beragama dinal haqqi, dengan agama yang benar. Siapa itu? Minal ladzina utul kitab, yaitu dari golongan orang-orang yang diberi kitab, Yahudi dan Nasrani, hatta yu'tu al jizyata, sehingga mereka mau membayar jizyah. Jizyah itu upeti, jizyah itu denda atau pajak. An yadin, secara jujur, wahum, dan mereka sohirun, itu orang-orang yang ditaklukkan. Ya. Maka ayat ini menyuruh orang-orang Islam untuk memerangi orang-orang musyrik dan orang-orang ahli kitab, mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak mau percaya kepada hari akhir. Mereka tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama yang benar, harus diperangi. Ya, orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar dari kalangan ahli kitab, sehingga mereka mau membayar denda. Ya, ada Pak. Jadi mereka diperangi, ya, mereka diperangi oleh orang Islam, ditaklukkan. Ya, kalau dia tidak mau masuk Islam, berarti harus keluar dari batas tanah haram Mekah. Itu. Akan tetapi ada beberapa orang dari golongan ahli kitab, dia itu minta izin bertempat di situ, tapi dia berjanji dia tidak akan memusuhi Islam, dia tidak akan membantu orang-orang yang memusuhi Islam. Pokoknya dia kepengen hidup di situ dengan damai. Itu namanya kafir dhimmi. Dewen itu kafir, tapi
berjanji tidak memusuhi Islam. Terus dia mau bayar denda atau pajak lah, ya pajaknya karena dia masih mau bertempat di situ. Nah itu namanya kafir dzimmi, artinya kafir yang dalam penanggungan orang Islam. Orang Islam wajib menjaganya, gitu loh. Karena dia sudah izin bertempat di situ dan berjanji tidak akan mengganggu dakwanya Nabi Muhammad. Nah itu maka dia harus membayar denda pajak. Nah itu namanya kafir dzimmi, ya gitu ya. Jadi orang kafir itu ada dua, ada kafir harbi, kafir yang harus diperangi karena dia selalu merongrong agama Islam, menghalangi dakwanya Rasul, kafir harbi. Dua kafir dzimmi, kafir tapi dia berjanji tidak mengganggu Islam, tidak membantu orang yang mengganggu Islam. Dia tunduk taat dengan aturan Islam. Itu namanya kafir dzimmi. Maka orang-orang Islam juga wajib menjaga hartanya, wajib menjaga keselamatannya. Gitu. Waqalat dan berkata al-Yahudu orang Yahudi, Uzairu, Nabi Uzair ibnullah, itu anak laki-laki Allah. Waqalat lan berkata an-Nasara wong-wong Nasrani al-Masihu Isa al-Masih itu ibnullah, putra laki-laki Allah. Dzalika demikian itu qauluhum, perkataan mereka, bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Yudhhiuna, mereka meniru qaulal ladina, ucapan orang-orang yang kafaru, yang kafir min qablu sebelumnya. Qatalahumullah, Allah memerangi mereka. Anna bagaimana yufakun, mereka berpaling. Kemarin insya Allah saya sampaikan juga. Jadi orang Yahudi itu juga nggak mau kalau dia itu disebut musyrik, nggak mau disebut kafir. Karena apa? Dia itu punya kitab. Nah, kan begitu Pak. Punya nabi juga punya kitab. Orang Nasrani juga nggak mau disebut kafir, nggak mau disebut musyrik, karena dia juga punya Tuhan, punya nabi, juga punya kitab. Gitu. Nah, cuman kedua golongan ini salah, konsep tauhidnya salah. Dia tuh mengakui adanya Allah, tapi dia mengatakan bahwa Nabi Uzair itu anaknya Allah. Nah gitu. Salahnya di situ. Loh, ada apa Nabi Uzair kok disebut anaknya Tuhan? Uzair itu adalah seorang pendeta bangsa Yahudi, penduduk negeri Babylon, hidup di sekitar tahun 457 sebelum Masehi. Dia itu seorang pengarang pulung, pendiri suatu perhimpunan besar. Jadi artinya Nabi Uzair itu nabi yang mempunyai ilmu yang tinggi. Senengannya itu mengumpulkan lembaran-lembaran kitab suci terdahulu terus dihimpun. Pokoknya Nabi Uzair itu orang yang berilmu tinggi, begitu. Nabi Uzair itu. Ya, jadi sehingga orang Yahudi itu mengagumi ketinggian ilmunya Nabi Uzair itu, sampai-sampai kebablasan wong Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu anaknya Tuhan. Ditambah lagi Nabi Uzair itu pernah mengadakan suatu perjalanan di negara sekitar Palestina. Kemudian Nabi Uzair itu melewati negeri kampung yang sudah mati, tinggal puing-puing bangunannya. Nabi Uzair membawa keledai dan membawa bekal. Lantas Nabi Uzair itu berhenti sejenak di suatu tempat di situ,
dan memandang sekitarnya itu ada bangunan-bangunan yang sudah roboh, yang sudah runtuh, sehingga Nabi Uzair itu mengatakan begini, apa bisa ya Allah menghidupkan negeri yang sudah mati kayak gini? Begitu. Lalu Nabi Uzair itu ditidurkan oleh Allah di situ dalam persandarannya beristirahat itu. Nabi Uzair ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Di situ Pak, Nabi Uzair tunggu itu 100 tahun. Terus ditakoni oleh Allah, "Kam labista?" Berapa lama kamu tidur di sini Uzair? Nabi Uzair menjawab, "Yauman au ba'da yaum." 1 hari atau bahkan setengah hari. Karena Nabi Uzair itu mulai ditidurkan itu waktu pagi hari, kemudian 100 tahun dibangunkan oleh Allah, matahari berada di atas. Jadi perasaannya setengah hari kayak. Dijawab karo Allah, balabir tami ata amin. Uzair awakmu nduk kene kuwi 100 tahun. Ora kok sedina utawa setengah dina. Begitu kan? Nah Allah melihat, kalau kamu tidak percaya, coba buktikan kekuasaanku. Lihatlah bekalmu. Ya. Wangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Delok samumu, bekalmu, makananmu, nasimu, minumanmu. Didelok Nabi Uzair lam yatasanna, tidak berubah sama sekali. 100 tahun Pak, ya ini mukjizat Pak. Bekalnya Nabi Uzair tidak berubah sama sekali. Loh, buktinya tidak berubah ya Allah. Tapi wangdur ila khimarik. Coba lihat keledai yang kamu bawa itu. Ternyata keledainya itu sudah tinggal tulang belulangnya bercampur dengan tanah. Itu. Setelah itu tsumma naksuha lahma kaifa nunsizwa. Coba kamu perhatikan bagaimana aku menyusun kembali tulang belulang yang sudah berpisah itu, yang sudah hancur dengan tanah, disusun kembali oleh Allah plek itu. Kemudian tsumma naksuha lahma, kemudian aku bungkus dengan daging kembali. Keledai yang sudah hancur tulang belulangnya itu hidup kembali seperti semula. Bagaimana Uzair? Kamu masih meragukan kekuasaanku? Tidak ya Allah, tidak ya Allah. Jadi Allah menghidupkan keledai yang sudah hancur dengan tanah, tulang belulangnya saja bisa kok. Ngapain Allah nggak bisa menghidupkan negeri yang sudah mati? Ya gara-gara kisah itu juga orang Yahudi menganggap bahwa Uzair ini orang yang luar biasa, karena pernah ditidurkan oleh Allah 100 tahun dan dihidupkan kembali. Oh ini orang istimewa. Lalu dianggap anaknya Tuhan. Kan begitu kan? Salah. Konsep tauhidnya yang salah. Wong Nasrani ya kebablasan. Gitu kan. Nabi Isa lahir tanpa bapak. Nah, padahal Maryam itu hanya orang yang beribadah, tidak pernah keluar dari tempat peribadatannya sampai mengandung, sampai melahirkan. Lalu orang Bani Israel, orang Nasrani menganggapnya itu orang yang paling istimewa, maka dia itu pantas menjadi anaknya Tuhan. Jadi wong loro iki padha selae. Ya, konsep tauhidnya yang salah, yang keliru. Konsep tauhidnya yang keliru. Maka dengan turunnya Al-Quran ini, penyimpangan-penyimpangan seperti itu diluruskan kembali oleh Al-Quran. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu menyimpang, orang Nasrani itu menyimpang. Sebelum Nabi Muhammad lahir sudah menyimpang. Sebelum Nabi Muhammad lahir sudah menyimpang. Apalagi ditambah dengan lahirnya Nabi Muhammad, yang berita kelahiran Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman itu sudah tertulis di kitab Taurat
sudah tertulis di kitab Injil yang mereka juga menunggu-nunggu datangnya Rasul akhir zaman. Ternyata Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman ini bukan dari keturunan Bani Israel, lalu mereka memutuskan hubungan. Mereka tidak percaya dengan kenabian Nabi Muhammad, sekaligus tidak percaya dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi kesalahannya wakil. Siji ngagem Nabi Uzair itu anaknya pangeran, sing wong Nasrani nganggep Isa Al-Masih anaknya Tuhan, lalu ditambah dengan kedua ahli kitab ini sama-sama tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad dan otomatis tidak menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu kesalahan dia. Kedua, kesalahan tauhidnya mereka itu di sini. Mereka beranggapan dan punya keyakinan yang berhak menjadi nabi itu adalah dari keturunan Bani Israel. Ya, lah nuwun sewu saya luruskan. Kalimat Bani Israel di dalam Al-Quran itu bukan orang-orang Israel Zionis yang sekarang memerangi orang Palestina, itu bukan. Istilah Bani Israel yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah min auladi Yakub, dari keturunan Nabi Yakub. Orang terhormat itu, Pak. Makanya di Al-Quran kan ya Bani Israilan kuru nikmatiyallati an'amtu alaikum, wahai Bani Israel, wahai anak keturunan Nabi Yakub, syukurilah akan nikmat-nikmat yang telah aku berikan. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Aku, kata Allah, melebihkan kepada kamu sekalian di atas umat yang ada di alam ini. Itu anak dari Nabi Yakub. Adapun Israel sekarang Zionis ini adalah nation, nama sebuah negara. Bukan Bani Israel yang disebut di dalam Al-Quran, bukan. Betul. Kalau Zionis ini seperti Bani Israel dalam Al-Quran, kenaan lah. Bani Israel disebut dalam Al-Quran wa anni faddaltukum. Aku kata Allah melebihkan kamu sekalian di atas orang-orang yang ada di alam ini. Begitu kok. Ya. Nah, jadi seperti itu. Itu nama lain daripada Israel, Pak. Israel itu dari bahasa Ibrani yang artinya bahasa Arab itu adalah Abdullah. Itu adalah hambanya Allah. Israel. Hamba-hambanya Allah. Jadi seperti itu. Ini kesalahan-kesalahan konsep tauhid Yahudi dan konsep tauhid Nasrani, itu kekeliruan di sini. Kesalahan mereka itu di situ. Ya. Padahal konsep Islam Allah itu adalah qul huwallahu ahad. Bahwa Allah itu adalah esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Terus lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jelas Al-Quran meluruskan anggapan dua golongan ini, sangat jelas. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti anggapan mereka Nabi Uzair anaknya Tuhan, Isa Al-Masih anak Tuhan, kan salah besar. Itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarohum, ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka orang Yahudi, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, arbaban, dijadikan Tuhan-Tuhan, min dunillahi, dari selain Allah, wal masih ibn Maryam,
dan juga Isa ibnu Maryam itu dijadikan Tuhan oleh mereka. Wa ma umiru, padahal tidaklah mereka diperintah illa liya'budu, kecuali mereka menyembah ilahan wahidan, Tuhan yang esa. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia Allah subhanahu, maha suci Dia, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan, ya. Jadi mereka orang Yahudi dan mereka orang-orang Nasrani itu menjadikan pendeta-pendeta mereka itu dianggap Tuhan. Artinya apa? Pendeta-pendeta mereka itu berhak untuk menentukan, membuat aturan-aturan dalam beragama mereka. Mereka begitu. Jadi mereka mengangkat para pastor-pastor mereka itu dianggap Tuhan, ya, yang dipercayai untuk menentukan aturan-aturan dalam agama mereka. Padahal aturan-aturan agama itu kan dari Allah, syariat namanya. Kalau Islam kan berarti syariat. Syariat itu dari Allah. Nabi Muhammad tidak berhak menentukan syariat itu. Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa yang sudah Allah tuntunkan, Allah sudah atur dalam agama. Tapi mereka tidak. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka itu dianggap sebagai Tuhan yang berhak untuk mengatur aturan-aturan dalam beragama mereka. Jadi terserah pastor-pastor mereka. Mereka itu seperti itu. Jadi cara gampangannya misalnya wong Islam itu kiai yang paling alim itu dianggap Tuhan dan dipercaya untuk membuat aturan-aturan dalam beragama mereka. Terserah kiai sing dianggap alim. Ini konsep kesalahan mereka yang berikutnya itu seperti itu. Wis salahe mereka menganggap Allah itu mempunyai anak, terus mari ngono mempercayakan urusan agama ini kepada pendeta-pendeta mereka, para pastor-pastor mereka, dipercaya untuk membuat aturan-aturan dalam beragama, terus dia tidak menerima kenabian Nabi Muhammad, tidak menerima Al-Quran sebagai kitab suci. Jadi ya sudah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dilakukan mereka. Nah, itu kesalahan-kesalahan mereka telah diluruskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, jadi selamanya mereka akan mempertahankan konsep-konsep akidah yang salah. Karena Allah sendiri sudah mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilat. Selamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela, ya, kepada kita yang memeluk agama Islam ini sampai kita ini mengikuti kemauan mereka, masuk ke dalam agama mereka. Barangkali ada yang tanyakan, monggo. Terkait dengan tadi, kalau monggo. Bermasalah ini. Jenengan pergi mawon, Bang. Ini nggih mboten saged kok. Coba nggih pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menerangkan bahwa orang musyrik itu tidak boleh memasuki Masjidil Haram. Oke. Kalau dilihat dari zaman sekarang waktu haji, itu kan banyak orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dia itu mengusap-usapkan sorbannya di depan pintu Ka'bah itu, Ustaz. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Apa enggak termasuk musyrik juga itu? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi batasan musyrik itu kan begini, Pak.
Orang kalau masih menganggap Allah sebagai Tuhan dan dia juga tidak mempercayai bahwa Allah itu punya anak dan masih mempercayai agama Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai nabi dan kitab suci Al-Quran ini sebagai kitabnya, dia tidak musyrik. Enggak musyrik. Batasan musyrik itu di situ. Dia juga tidak menyembah berhala, dia tetap menyembah Allah. Nah, hanya musab-musab sorban itu kepercayaan saja. Kepercayaan saja, tidak ada dalil. Begitu kan. Ya anggapan mereka sendiri saja. Oh, Nabi juga tidak nyuruh. Kan begitu kan. Oh, Nabi juga tidak menyuruh. Begitu ya. Ya itu ketika saya haji juga banyak yang begitu Pak. Tapi saya juga nggak terlalu meyakini. Seperti itu saja. Sayyidina Ali saja, Sayyidina Umar saja juga mengatakan begitu kan. Demi Allah, wahai batu Ka'bah, kamu itu adalah batu hitam. Kalau Rasulullah tidak mencium kamu, aku pun juga tidak akan mencium kamu. Begitu kan? Kan seperti itu. Ya, jadi Sayyidina Umar itu mencium Ka'bah itu sambil menggerutu seperti itu. Ya, jadi itu bukan musyrik Pak, tapi cuman ya anggapan yang salah. Anggapan yang salah. Anggapan saja. Oke, monggo. Monggo enggak apa-apa. Nggak mungkin kejar Pak. Oke. Yang tadi dikatakan bahwa Bani Israel keturunan Nabi Yakub itu yang benar adalah mereka, bukan yang Israel saat ini. Yang mau saya tanyakan sekarang ini apakah masih ada keturunan Bani Israel yang keturunan Nabi Yakub saat ini, apakah ada itu Mas? Ya jadi begini. Sehingga ketika mereka itu membaca kisah dan sejarah, maka dia itu mengeklaim bahwa dia itu juga termasuk keturunan dari anak turun Nabi Yakub. Maka negaranya dinamakan Israel. Begitu. Itu anggapan mereka dan pengakuan mereka sendiri. Kan begitu, Pak. Tapi Allah tetap meluruskan bahwa Bani Israel yang dimaksud di dalam Al-Quran bukan Bani Israel itu. Bani Israel sing anake Nabi Yakub yang taat. Gitu loh. Yang masih memegang syariat bapaknya. Dari syariat Nabi Ibrahim turun kepada Ishak, Ishak turun kepada Yakub, dan anak keturunan Yakub inilah disebut Bani Israel. Anak-anaknya yang masih mengikuti syariatnya. Begitu. Nah, mereka membaca sejarah itu lalu mengeklaim bahwa dia juga termasuk keturunan Yakub. Tapi kan keturunan yang menyimpang. Itu Pak. Keturunan yang menyimpang. Maka Al-Quran tetap benar menyebut Israel di sini ya. Bani Israel anaknya Nabi Yakub yang taat beragama, yang masih mengikuti syariat dari nenek moyangnya. Kalau Israel sekarang kok mengaku, loh kenapa tidak mengikuti syariatnya Nabi Yakub yang benar? Kan begitu kan? Salah. Kan berarti kan pengakuan mereka bohong ya. Ya hanya ngaku-ngaku saja, tapi syariatnya tidak seperti syariat Nabi Ibrahim, cara akidahnya tidak seperti akidah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan kepada anaknya, yaitu yang itu. Ngoten nggih? Monggo enggak apa-apa, kita sharing kok. Terus mengingatkan saat ini berarti keturunan Bani Israel yang memegang teguh yang keturunan di dalam Al-Quran itu dan juga kaum Nasrani yang dilakukan saat ini sudah tidak ada lagi yang benar ya. Tidak ada. Sudah tidak ada. Jadi begitu, tidak ada yang benar. Jadi mereka hanya mengaku keturunannya tapi tidak mengikuti syariatnya. Kan begitu kan. Monggo, ada lagi? Ampun nggih. Ya semoga kajian kita bisa menambah wawasan apa itu ilmu agama kita nggih. Bisa membuka, menambah pengetahuan agama kita sehingga kita tidak salah menganggap bahwa
Israel itu adalah seperti yang disebut dalam Al-Quran. Itu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.